Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 18 Maret 2023, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Paroki Santo Vincentius Apaulo, Langsep, Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari pecinta Sabda Iman Katolik dimanapun berada, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan yang saya mau sampaikan adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kita tahu bahwa pada umumnya setiap orang pasti ingin dibenarkan. Oleh karena itu, tiap-tiap orang terkadang menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah dan rendah. Saat ini, kalau kita perhatikan dan amati, ternyata masih ada orang yang merasa dirinya paling pintar, paling benar, paling suci, dan lain sebagainya, terutama dalam kehidupan beragama. Bahkan tak jarang juga ada orang yang mengkafir-kafirkan orang yang tidak sejalan dengan keyakinannya, sehingga muncul adanya sofinisme agama, yang artinya bahwa beranggapan agamanya lah yang paling benar, paling baik, dan menganggap rendah agama yang lain. Dan semoga hal ini tidak terjadi lagi kalau kita saling menghargai dan menghormati antar agama yang satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, pecinta Sabda Iman Katolik dimanapun berada. Lalu apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita agar nantinya kita dibenarkan Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang barusan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 ini, yang menceritakan peristiwa dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan.
Yang pertama adalah orang Farisi. Apa yang ia lakukan di bait Allah, yakni dengan berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Orang Farisi itu duduk di depan orang-orang untuk berdoa. Ia berterima kasih kepada Allah bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dia mengatakan bahwa dia berpuasa 2 kali setiap seminggu dan membayar 1/10-nya. Maka dengan demikian bahwa orang Farisi memiliki ciri khasnya, yakni dengan sikap menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan menghina orang lain serta menghakimi orang lain tidak beribadah dengan baik. Itu berarti menganggap dirinya orang yang saleh, yang suci dan benar. Lalu bagaimana dengan kita ketika berdoa di gereja atau dimanapun kita berdoa? Lalu yang kedua adalah orang pemungut cukai. Apa yang ia lakukan di bait Allah? Orang pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang pemungut cukai ini merasa berdosa, hina di hadapan Tuhan, sehingga berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, tapi tunduk ke bawah, memukul dadanya sebagai tanda orang bersalah dan minta dikasihani. Dari kisah tersebut, mana yang dibenarkan Tuhan? Apakah orang Farisi ataukah pemungut cukai? Tentu pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan, karena pemungut cukai merendahkan diri di hadapan Tuhan, sedangkan orang Farisi adalah orang yang tidak dibenarkan Tuhan karena tidak merendahkan diri, tidak memohon belas kasih Tuhan terhadap dirinya. Sebagaimana teks bacaan Injil disampaikan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka marilah kita belajar dari pemungut cukai, agar kita pun juga nantinya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa doa yang benar adalah doa yang rendah hati, sedangkan memuji diri dan kehebatan dalam doa tidak akan dibenarkan Allah. Hendaknya kita berdoa seperti pemungut cukai yang merasa diri penuh dosa dan tidak pantas berdiri di hadapan Allah. Sebagai orang yang penuh borok dan luka dosa, kita patut menundukkan kepala dan menepuk dada sambil berseru, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bagaimana dengan doa kita di masa Prapaskah ini? Apa yang sudah kita lakukan di masa Prapaskah ini sebagai bentuk ungkapan pertobatan kita? Dan marilah kita meneladan sikap dari pemungut cukai dan terus menjalani hidup ini dengan semangat pertobatan, agar kiranya kita menjadi orang beriman yang selalu dibenarkan Tuhan. Kiranya Tuhan
memberkati segala usaha dan karya kita kini dan sepanjang segala masa. Amin.